lagi. Puji Tuhan, kita hari ini masih boleh beribadah dengan kasih karunia Allah yang luar biasa bagi kita semua. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Allah sungguh mengasihi kita. Mari saudaraku, sebelum kita membaca firman, mendengarkannya, saya undang Bapak Ibu untuk berdoa bersama. Kami bersyukur ya Bapak untuk hari ini yang luar biasa Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan. Ya Allah, kami siapkan hati kami dan kami sudah siap Tuhan untuk mendengar suara-Mu ya Bapak. Mari Tuhan, biarlah kami semua boleh mendengar suara-Mu dengan baik ya Bapak. Diamkanlah segala suara-suara ya Allah yang bukan berasal daripada Engkau Bapak. Dan pujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita tadi sudah baca. Dari hari ini kita mau ambil satu ayat aja dari pembacaan kita tadi, Galatia 3 ayat 29. Boleh ditampilkan kembali. Kita baca bersama Bapak Ibu. 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Rasanya enak sekali ya kalau kita menerima janji. Dan janji itu di dalam firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu itu jumlahnya ratusan. Tapi mungkin sudah adakah kita menghitungnya berapa janji Allah yang sudah kita terima dalam hidup kita. Nah, sekarang hari ini kita mau lihat, sebelum kita menerima janji, dikatakan jikalau, berarti kalau kita milik Kristus baru kita bisa menerima janji itu. Kalau tidak, berarti kita tidak menerima janji. Nah, sebelum kita menerima janji, ada syarat yang harus kita miliki, yaitu kita menjadi milik Kristus. Sekarang kita mau belajar apa sih tandanya kita itu milik Kristus. Ya kan gitu. Karena ada janjinya itu, jadi ada syarat yang utama yang harus kita penuhi dulu supaya kita bisa menerima janji. Seperti Abraham sebelum menerima janji, dia kan memenuhi dulu panggilan Tuhan. Taat dia, disuruh keluar dari Ur Kasdim, dia keluar. Padahal dia nggak tahu mau kemana. Janjikan Tuhan dia akan punya keturunan. Dia taat aja, dia percaya. Padahal bukan sebentar janji itu terpenuhi, 30 tahun kemudian. Jadi ada syaratnya terlebih dahulu. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga menerima janji itu. Kita mau belajar saudaraku, tanda di sini kita melihat tanda kita milik Kristus itu apa nih? Bahwa kita bisa dikatakan milik Kristus itu apa? Yuk kita baca dulu di Matius 16. Matius 16 ayat yang ke-24. Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ada 3 syarat yang dikasih Tuhan Yesus: menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Dalam hal yang pertama, menyangkal diri, ini hal yang gampang-gampang susah, atau susah-susah gampang. Kalau gampang-gampang susah berarti lebih gampang. Kalau susah-susah gampang berarti sulit ya kan gitu. Kebanyakan dia. Dalam menyangkal diri, kita sering menaminin diri kita dengan mengatakan, kan memang kami kayak gitu, keturunan kami ini kayak beginilah, ini kayak beginilah. Kita melegalkan kelemahan-kelemahan itu supaya kita sah melakukannya, misalnya itu nggak baik saudara, dan itu tidak diinginkan Tuhan. Ini perintah Tuhan, katanya menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Itu kalau tandanya kita mau mengikut Tuhan. Ada 3 syarat. Yang pertama, menyangkal diri. Dalam menyangkal diri ini, kita bisa lihat di Roma 8 nanti, itu ada 4 lagi dalam hal menyangkal diri. Hidup menurut daging, katanya tidak baik. Jangan hidup menurut daging. Menurut daging berarti kita mengikuti semua keinginan tubuh kita
kita ini. Kita enaknya sih tubuh kita ini, apalagi yang bekerja hari Minggu begini, enaknya tidur sampai jam 10, berleha-leha di rumah, istirahat, kita bilangnya. Itu kita tidak ingin bangun pagi misalnya, biasakan diri bangun sebelum, kalau saya membiasakan diri saya bangun sebelum mereka bangun. Saudara-saudara sepupu kita sebelum bangun, saya berusaha untuk bangun duluan gitu. Kalau saya rasanya mereka sudah memanggil Tuhannya, saya marah dengan diri saya sendiri. Aku malas sekali ya gitu. Saya merasa, berkatku sudah dicuri dengan dia gitu. Dengan mereka, saya benar-benar seperti itu. Jadi belajar untuk terus belajar bangun pagi walaupun sangat sakit gitu. Saya melihat Tuhan Yesus itu ya, kalau kita lihat jam 3 pagi dia sudah berdoa. Wah, itu belum bisa memang. Belum bisa sih saya ikuti, jujur aja saya bilang. Bangun setengah 5, jam 4 itu. Saya belum bisa ngikutin karena kebetulan dekat rumah saya dekat masjid ya. Jadi mereka sering dengar gitu kan kapan dia ajan itu. Jadi sudah tahu saya waktu-waktunya gitu, dan saya berusaha bangun sebelum beliau. Jadi kita biasakan tubuh kita ini, karena kebiasaan itu kan bisa membuat kita terbangun dengan sendirinya. Salah satu kita bisa menyangkal diri dari hidup kita ini. Belum lagi hal-hal yang seperti tadi, kita melegakan dengan, aduh nggak bisa ya, kok datang kayak gini, terlambat kau, aduh kayak mana ya, aku begini kali, aku begini. Nah, kita itu nggak baik, saudara. Kita jangan memanjakan diri dalam hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Kita belajar menyangkal diri kita. Kedua, dalam Roma 8 ayat 6 tadi dikatakan keinginan daging adalah maut. Karena keinginan daging adalah maut. Tubuh kita ini, daging kita ini maunya yang happy-happy aja, yang senang. Dosa itu awalnya manis, nggak ada dosa itu awalnya pahit. Sangat nyata kan? Hawa tak kalau nggak lihat buah itu manis nggak akan mau dimakan. Kalau buah itu pahit nggak akan dimakan pasti. Kalau si ular kasih buah pahit pasti ditolak mentah-mentah. Dosa awalnya manis. Inilah dia. Keinginan daging adalah maut, ya. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roh itu katanya penurut, tapi sangat sulit. Kita sering bilang, Paulus mengatakan, apa yang tidak kuinginkan itu yang kulakukan. Kita udah tahu itu salah. Supaya dengan makanan misalnya, kita tahu kita makan gorengan kita pasti batuk. Tapi kita memanjakan tetap diri kita. Kita makan, akhirnya kita sakit. Itu aja contohnya yang sangat sederhana. Keinginan daging adalah maut. Kita, setiap orang yang menentukan hidup kita, tujuan kita kemana. Tidak ada satupun yang bisa menuntun kita kepada Allah atau kepada iblis. Orang tua sekalipun, kita tetap yang mengambil keputusan secara pribadi. Kita yang menentukan. Yang ayat ke-7-nya di Roma 8 tadi, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena daging itu dia selalu ingin diikuti. Sementara roh bilang jangan. Roh bilang jangan, tapi kalau bentar ya Tuhan, dikit aja. Bentar ya Tuhan. Kita hati kita sudah diajak Tuhan, yuk datang berdoa atau yuk baca firman. Hari Minggu mau ke gereja, udah tahu masuk jam 9 misalnya, dulu ber-WA dulu atau bermain game sempat-sempatnya pagi, datang telat. Bukan karena sesuatu yang penting, tapi karena hal-hal yang seperti tadi itu gitu. Hal yang remeh-temeh. Tapi itu kalau kita biasakan dari yang kecil. Orang yang dulu bilang kecil lama-lama kan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu. Menjadi satu kebiasaan. Udah menebal dalam daging kita itu. Sulit kita buang, sulit kita hapus. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Kalau kita sudah musuhnya Allah,
otomatis kita bukan milik Allah. Jadi kalau kita memilih Allah berarti kita harus mengikuti apa kata Allah. Yang keempat, di ayat yang ke-8-nya, hidup dalam daging tidak berkenan di hadapan Allah. Ya, udah jelas lah ya, di ayat sebelumnya itu sudah berseteru, sudah musuh. Kalau musuhnya pastinya gak berkenan gitu. Mana ada orang yang musuh berkenan, itu namanya orang yang munafik. Dan itu kita manusia sangat suka melakukan gitu. Kita suka sekali berbuka dua, ketiga gitu, lebih bahkan ya. Tapi Tuhan tidak bisa seperti itu dengan cara Tuhan. Kalau emang ya, kita mengikuti daging kita, konsekuensinya kita musuh Tuhan. Kita sudah membelakangi Tuhan. Kalau kita membelakangi Tuhan, berarti kita musuhnya Tuhan. Kita diminta berhadapan dengan Tuhan. Meskipun kita berdosa, melakukan satu kesalahan, kita harus berani maju ke hadapan Tuhan, meminta ampun, supaya kita kembali berkenan kepada Allah, supaya kita kembali menjadi milik Kristus. Itu yang diminta yang pertama, untuk menjadi tanda menjadi milik Kristus. Yang kedua, tanda milik Kristus adalah memikul salib. Kita sering mengatakan memikul salib itu dengan ketika kita sakit, punya penyakit. Aduh, salibku atau penderitaan itu, salibku besar kali, berat. Saudaraku, salib penyakit itu bukan salib kita. Memikul salib dan maksud Tuhan adalah kita mau mematikan keinginan-keinginan daging kita. Kita mau melakukan kehendak Tuhan dengan baik dan seturut kehendak Tuhan apapun yang kita lakukan. Memikul salib berarti sama dengan seperti Yesus sudah memikul salibnya, mati untuk menebus dosa kita. Maka Tuhan pun berkehendak kita memikul salib kita. Kita mau menyerahkan nyawa kita demi kebenaran. Jangan jual imanmu dalam hal apapun. Jangan jual imanmu. Hidup kita ini penuh dengan pilihan, dan pilihan itu ada di tangan kita. Jangan hanya karena sebuah jabatan, sebuah pekerjaan, apalagi katanya dengan alasan jodoh, ganteng, cantik, cakep, apa, jual iman. Tidak, saudara. Semua itu kita bisa melihat contoh di luar sana. Orang-orang yang menjual imannya sebentar saja, karena sebentar dia sudah dikatakan tertiup angin, hilang. Masalah hidupnya semakin hari semakin rumit, bukan semakin baik. Ibarat firman Tuhan katakan, rumah yang kosong, ketika rumah itu ditinggalkan kosong berlama-lama, maka semakin banyak roh jahat masuk. 7 roh jahat yang masuk. Jadi jangan tinggalkan imanmu. Tetaplah bersama dengan Kristus, tetap menjadi miliknya, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Jangan cepat kita mempercayai apapun, meskipun itu dengan pacar kita sendiri, oh begini. Cari orangnya, kita bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Khususnya untuk kita yang kaum muda mencari jodoh nanti, cari orang yang bisa membawa kamu dekat dengan Tuhan. Kalau orang itu menjauhkan kamu sama Tuhan, katakan no. Hidup memang saya bilang beresiko, dan beresiko itu ada yang baik, ada yang tidak. Pilihan ada di tangan kita, kembali saya katakan. Kita yang menentukan. Jangan tergiur dengan duniawi ini, karena ada lagi yang bilang, apa gunanya kita memiliki seluruh dunia tapi kehilangan nyawa? Kehilangan nyawa yang dimaksud adalah bukan kita mati untuk dunia, mati meninggalkan dunia ini, karena setiap orang pasti akan mati untuk dunia. Tapi kehilangan nyawa di sini adalah mati kekal. Jangan mau kita jadi orang yang mati kekal, atau mati tapi hidup, hidup tapi mati. Kita hidup secara manusia, tapi sudah mati secara roh. Jadi ada hantu bergentayangan itu ya orang yang tidak
memiliki Kristus, saya bilang. Itu yang aku sayang. Kita punya pilihan. Dikatakan memikul salib menjadi kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa memikul salib kalau kita kosong? Tidak akan bisa. Kita harus isi hati kita dengan firman Tuhan. Kita harus bangun hubungan kita dengan Tuhan dengan berdoa, bersekutu bersama. Kita bangun hubungan kita dengan Tuhan dengan baik, dengan sesama. Kita nggak bisa ke atas, wah kelihatannya baik sekali, tapi di bawah, begitu kita datang orang balikan badan. Begitu kita datang orang lain. Tuhan katakan kita harus menjadi damai sejahtera, membawa damai sejahtera. Itulah yang Tuhan inginkan dari memikul salib yang berat itu, yang tidak enak itu. Tapi ketika kita tetap datang kepada Tuhan, tetap membangun hubungan kepada Tuhan, salib yang kita bawa itu tidak terasa. Karena kita tahu salib yang kita pikul itu ada. Tuhan berjanji tidak akan pernah kita ditinggalkan di sini. Pasti kita akan ditolong. Amin, saudaraku. Yang ketiga, dalam mengikut tanda menjadi milik Kristus adalah mengikut Yesus. Kita bilang kita mengikut Yesus. Sudahkah kita mengikut Yesus? Sudahkah kita miliknya? Kapan orang-orang dikatakan menjadi milik Kristus? Dalam 1 Yohanes ayat 12 dikatakan ketika kita percaya dalam namanya, disitulah baru kita menjadi anak Allah. Disitulah kita baru menjadi milik Kristus. Ketika kita mengaku dengan mulut dan menyaksikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah yang namanya Yesus. Seperti Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barulah itu tandanya kita milik Kristus. Mengikut Yesus. Kata ikut berarti tidak di depan. Orang yang ikut itu di belakang. Nah kita kadang sering terbalik. Kita bilang kita ikut Yesus, tapi kita di depan, kita tinggalkan Yesus di belakang. Malah kita bilang, ayo Yesus lama kali kamu pun jalannya, kita bilang. Karena kita jalan duluan. Masalah kita selesaikan duluan. Kita nggak tanya Tuhan. Jadi ini pengertian kita yang salah kadang-kadang mengikut Yesus ini. Siapa yang kita ikuti? Kita yang ikut Yesus atau Yesus yang ikut kita? Pertanyaannya itu sekarang. Kalau kita ikut Yesus, kita ikuti, kita di belakangnya. Supaya apa? Supaya kita aman. Kalau ada sesuatu, biasanya kan datang dari depan. Biasanya. Sudah ada tameng kita. Ini enggak, kita jalan duluan, Tuhan yang di belakang. Padahal kita kecil, Tuhan kita bilang besar. Ya gampang kali. Ada musuh di depan kita langsung jatuh, tergeletak, gak bangkit lagi. Orang kita gak di belakang. Tapi kalau Yesus di depan kita, ketika kita jatuh, Tuhan sudah berjanji pasti akan diangkat. Kita tidak pernah akan jatuh tergeletak. Pasti kita akan diangkat. Nah, mengikut Yesus itu adalah pekerjaan yang sulit. Teladan-teladan Yesus itu sangat sulit kita lakukan kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita mengandalkan tubuh kita sendiri, pikiran kita sendiri. Tetapi mengikut Yesus itu mudah kalau kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita bersandar kepadanya, itu semuanya gampang kita ikuti. Karena teladan kita, firman katakan pencobaan-pencobaan yang kamu lalui itu tidak lebih berat daripada apa yang kita bisa kita lakukan. Pasti dalam pencobaan ada selalu jawaban. Ada pemecahan masalahnya. Tuhan gak pernah kasih masalah buat kita tanpa ada jawabannya. Hanya sering ketika masalah datang, kita langsung panik, sehingga tidak bisa berpikir dengan jernih, sehingga ketakutan, panik datang menyerang, dan mengambil keputusan yang salah. Kalau kita mengikut Yesus,
Ketika masalah datang, kita tahu masalah kita itu tidak lebih besar daripada Tuhan kita. Kita mari saudara saya, kita belajar terus mengingat bahwa fokus kita hanya Tuhan di depan kita. Jangan biarkan kita yang berjalan di depan, tapi biarkan Yesus yang berada di depan, yang menjaga kita, menuntun kita, sehingga apa yang kita lalui, masalah apa yang kita hadapi, kita bisa menghadapinya. Hidup di dalam roh itu. Coba kita buka di dalam Roma 10. Roma 10 tadi ayat yang Roma 10. Roma 8. Hidup oleh roh kita ini ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh itu sudah membebaskan kita dari hukum dosa dan maut. Kita seringkali tidak menyadari kita sudah dibebaskan, kita orang merdeka. Atau kadang kita lebih kebablasan. Karena kita merdeka, kita berbuat seenaknya, lepas dari hukum-hukum. Kita orang Kristen selalu mengatakan kita hidup dalam kasih karunia. Nggak apa-apa kok dikit-dikit melanggar perintah Tuhan. Kasih karunia Tuhan kan ada. Gampang kok. Kita datang, kita ampun, sehingga kita jatuh dalam dosa yang sama seperti itu. Ini bukan diinginkan oleh Tuhan. Tuhan menginginkan miliknya itu hidup setiap hari maju dan terus melangkah maju, sehingga progres kehidupan kita ini hidup dalam roh itu terus berjalan seumur hidup sampai kita kembali kepada Bapa dan menerima mahkota kehidupan kita itu jika kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Maukah seperti yang tadi kita baca, kita sudah memulainya di dalam roh, tapi mengakhiri dengan maut, dengan jadi. Mari kita renungkan, mana jalan yang kita pilih? Kalau kita mau menjadi milik Kristus, ketiga hal di atas nggak bisa kita ambil satu atau dua, tapi ketiganya syarat yang wajib kita ikuti. Kita yang tentukan ini, kemana arah hidup kita. Dan saya yakin di sini kita semuanya pasti ingin hidup itu memiliki janji yang sudah dimainkan Tuhan tadi. Sudah jelas ketika kita menjadi milik Kristus dan sungguh melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, pasti janji yang diberikannya kepada Abraham juga adalah milik kita. Dan janji Allah itu sangat-sangat luar biasa dan pasti tergenapi, baik dalam kehidupan sekarang maupun nanti dalam kehidupan nanti. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajar kami Bapa untuk menjadi milik-Mu yang sejati Bapa. Ajar kami untuk menjadi murid-Mu Tuhan yang bisa melakukan firman-Mu Bapa. Karena kami Tuhan tidak berkenan di hadapan-Mu jika kami keluar daripada Engkau. Ya Allah, kami nyatakan hidup kami mulai saat ini, kami bertobat dari segala kejahatan kami Tuhan. Kami mau mengikut Engkau dengan segenap hati kami, melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami ya Allah. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin.